Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama Kakak Maya di sini. Sebelumnya, Kakak ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah setia mengikuti channel ini sampai detik ini. Semoga apa yang Kakak sampaikan melalui channel ini nantinya bisa memberikan banyak manfaat untuk teman-teman semua. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Pada kesempatan kali ini, Kakak akan berbagi tips dan trik mendapat nilai tertinggi sesuai pengalaman Kakak pada tes P3K tahun 2022. Tapi sebelum kita masuk pada tips dan triknya, bantu Kakak untuk mengembangkan channel ini dengan cara klik tombol like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya yang ada pada pojok kanan bawah video ini, supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari Kakak. Serta share video ini ke teman-teman kalian, supaya kita saling berbagi pemahaman. Silahkan komen juga di kolom komentar video-video apa yang perlu Kakak bahas melalui channel ini. Nanti rokesan terbanyak yang akan Kakak bahas melalui channel ini. Oke teman-teman, selamat mengikuti. Kita mulai dengan tips dan trik yang pertama, membuat perencanaan. Di sini lakukan persiapan 2 atau 3 bulan sebelum tes dimulai. Semisal, tes akan direncanakan dimulai pada bulan Mei, maka lakukan persiapan dimulai pada bulan Maret. Lalu, apa saja persiapannya? Nah, kita ketahui bersama bahwa tes P3K itu terdiri dari ada seleksi kompetensi teknis, seleksi kompetensi manajerial, seleksi kompetensi sosiokultural, dan yang terakhir ada seleksi kompetensi wawancara. Nah, biasanya di sini setiap akan diadakan tes P3K, tes CPNS, ataupun tes yang lain, pasti yang pertama dikeluarkannya itu ada pengumumannya. Kemudian dilanjutkan dengan dikeluarkannya formasi dan yang terakhir tesnya. Selang antara pengumuman sampai dikeluarkannya formasi, nah di sana kan kalian masih bingung tuh mau ngambil apa. Semisal di P3K teknis masih bingung antara ngambil yang analisis SDM, analisis kebijakan, perencanaan, pemadam kebakaran, atau lain sebagainya. Maka, jangan menunggu dikeluarkannya formasi itu baru kalian belajar, tapi pelajari apa yang pasti akan keluar seperti soal manajerial, sosiokultural, dan wawancara, supaya lebih ringan nantinya kalian dalam mempelajari soal di formasi yang kalian pilih. Lalu, di mana kalian bisa mempelajarinya? Kalian bisa mempelajari soal-soal yang ada di YouTube. Itu akan lebih efektif menurut saya, karena di sana teknik belajarnya terjadi secara audiovisual. Dan kalian juga bisa latihan menjawab soal lewat tryout yang ada di YouTube. Bila perlu, kalian coba buka FR dari soal-soal yang ada di YouTube. Di sana ada beberapa yang tidak hanya menyajikan soal saja, tapi banyak yang menyajikan penjelasannya juga. Intinya, selagi formasinya belum keluar, fokuskan mempelajari yang ketiga jenis tadi, seperti sosial manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Lalu, kapan mulai mempelajari soal kompetensi teknis? Itu kalian pelajari ketika formasinya sudah keluar dan kalian sudah punya pilihan mau mengambil yang mana pada formasi tersebut. Dan yang terakhir, apa yang akan kalian lakukan ketika sudah mantap memilih formasi? Di sini, yang akan kalian lakukan pertama, pelajari materi di bidang formasi yang diambil di Google, YouTube, ada semua. Kemudian yang kedua, pelajari soal yang disertai jawaban dan penjelasannya di YouTube. Banyak. Di sanalah saya belajar untuk persiapan tes P3K. Caranya,
Ketika kalian menemukan soal yang disertai kunci dan penjelasannya, coba kalian skip untuk mencoba dalam menjawab soal dengan mengandalkan pemahaman yang sudah kalian dapatkan dari materi yang sudah kalian pelajari. Begitu seterusnya sampai soal terakhir. Soal yang jawaban kalian salah, coba kalian screenshot atau catat materinya di buku kalian yang mudah kalian buka dan pelajari. Bila perlu, buka semua YouTube yang membahas tentang bidang yang kalian ambil, tentunya dengan teknik yang kakak jelaskan tadi. Jika dirasa sudah mantap dengan pemahaman kalian di bidang yang kalian ambil dan merasa sudah membuka semua YouTube yang membahas bidang yang kalian ambil, lalu lanjutkan ke tahap yang ketiga, yakni latih kemampuan kalian untuk menjawab soal-soal yang ada kaitannya dengan bidang yang diambil dengan cara menjawab soal-soal tryout yang ada di YouTube. Biasanya tuh soal-soal tryout itu memiliki durasi waktu. Nah, di sanalah kalian bisa melatih kemampuan penguasaan materi, kecepatan dan ketepatan dalam menjawab soal. Karena nanti kalian tidak hanya menghadapi soal saja, tapi kalian juga akan berpacu dengan waktu dalam menjawab soal. Sangat penting untuk kalian melatih kecepatan dalam mengerjakan soal. Kenapa? Kenapa kakak bilang begitu? Karena kalau kalian sudah terbiasa, kalian tidak akan gugup nanti dalam menjawab soal. Ketika kita gugup, maka konsentrasi kita akan buyar, sehingga kita tidak akan maksimal dalam menjawab soal. Oke, terlepas dari itu, semua yang wajib kalian lakukan supaya lebih maksimal adalah selalu berdoa, meminta kepada Sang Pencipta supaya dimudahkan dalam menjawab soal. Jadi, kakak simpulkan di sini, kunci kesuksesan adalah berdoa sambil berusaha, dan apa bentuk usahanya seperti yang sudah kakak sampaikan tadi. Oke, teman-teman. Tetap semangat dan semoga sukses nantinya dalam menjawab soal. Sebelum teman-teman menutup video ini, bantu kakak mengembangkan channel ini dengan cara klik tombol like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya yang ada pada pojok kanan bawah video ini, supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kakak. Komen juga di kolom komentar video-video apa yang perlu kakak bahas melalui channel ini. Nanti requestan terbanyak yang akan kakak bahas melalui channel ini. Serta share video ini ke teman-teman kalian supaya kita bisa saling berbagi tips. Oke teman-teman, terima kasih. See you next time and bye-bye.